Bidan Desa Desa Sri Agung yang kami hormati Ketua Pemerintahan Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara menggelar musyawarah desa rembuk stunting dengan tema Cegah Stunting Sebelum Genting. Cegah stunting itu penting. Rabu 28 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Apa yang menjadi program Menteri Desa ini untuk nantinya penerus-penerus kita ini, baik itu anak-anak kita, balita-balita yang saat ini adalah suatu aset kita ke depan. Nah ini artinya memang ini harus betul-betul kita pedulikan, perhatikan yang namanya untuk stunting. Ya, semoga saja ke depan dengan penuh harapan kami selaku pemerintah Desa Sri Agung ini, Desa Sri Agung ini bisa terlepas daripada stunting ini. Itu artinya terkait dengan kesehatan, kestabilan sesuai dengan faktor usia serta umur daripada balita kita, anak-anak kita, untuk menyongsong masa depan kita, masa tua kita. Maka kami kalau yang namanya untuk kesehatan sangat-sangat perhatian sekali, sangat peduli sekali. Ya, bahkan saya sering kali sampaikan kepada kita semua, khususnya warga masyarakat Desa Sri Agung yang terkait dengan kesehatan, terganggu kesehatan, apapun itu harus cepat tanggap, terutama melalui jajaran ketua RT, kepala dusun masing-masing. Nah ini artinya jangan sampai di antara warga masyarakat kita ada benturan-benturan terkait dengan stamina badan fisik yang sifatnya dampaknya yang tidak kita inginkan, terutama dari sisi kesehatan. Tetap kita sentuh, tetap kita prioritaskan untuk mengecek setiap bulannya untuk kepedulian daripada bidan desa serta kader-kadernya. Itu memang kita sudah ada program dijadwalkan 1 bulan sekali, itu sampaikan kepada warga masyarakat Desa Sri Agung ini, semoga aktif untuk meningkatkan kepedulian, perhatian terhadap kesehatan. Nah ini Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya stunting mulai terjadi pada anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Acara yang berlangsung di Balai Desa Sri Agung tersebut dihadiri oleh Camat Sungkai Jaya yang diwakili oleh Kasih Kesra, Kasih Pemerintahan, serta dihadiri oleh ahli gizi Puskesmas Cempaka selaku narasumber, Babin Kantipmas, Ketua PKK Desa Sri Agung, kader Posyandu, pendamping PKH, BPD, LPM, Kadus, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda dan masyarakat Desa Sri Agung. Rembuk stunting ini ada kaitannya dengan KPM, kader Posyandu, bidan desa, sehingga antara 3 ini ada kolaborasi dan ada sinkronisasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Posyandu, Poskesdas itu akan dimusyawarahkan pada pertemuan kita hari ini dalam acara rembuk stunting. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya bahwa Desa Sri Agung ini, Bu Bidan, ada 4 yang kategori ya, stunting ya, udah sih ya. Stunting, 4 stunting itu merupakan tugas kita semua untuk mengentaskan anak-anak ini, apakah dia kurang tinggi, apakah kurang berat badan, sesuai dengan umur dan sebaya dia. Nah, jadi ini merupakan tugas kita semua, baik bidan, ketua tim penggerak PKK, kader PKK, kader Posyandu, itu semuanya kita bersama-sama agar bisa mengentaskan di Desa Sri Agung ini anak-anak yang kena stunting. Yang kedua, untuk pemberian makanan tambahan.
Mudah-mudahan ibu hamil, lansia, dan anak-anak, balita, batita, dan ini nanti dapat makanan tambahan sebagai stimulan, rangsangan supaya nanti jangan hanya kita mengharapkan pemberian dari desa. Mudah-mudahan dari 0 sampai 1000 hari kehidupan bayi ini bisa sehat untuk anak turunan kita, khususnya di Desa Sri Agung. Kepala Desa Sri Agung Amiruddin menjelaskan stunting merupakan program nasional yang sudah dicanangkan langsung oleh Presiden dan perlu dipantau bersama bidan desa, kader posyandu, puskesmas, serta aparatur pemerintahan desa sampai ke tingkat dusun dan RT. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah Desa Sri Agung dalam mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Stunting bukan hanya disebabkan karena kurang gizi dan asupan makanan saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggal. Dari Kementerian Kesehatan, itu program dari pusat, jadi itu sama-sama jadi pemantauan dari desa, dana desa, dan dari pusat. Nah, kemudian selain pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting, ada juga peran serta pola asuh orang tua. Jadi nggak cuma tanggung jawab pemerintah dan desa, tapi harus tanggung jawab orang tuanya. Lebih ke karena anak itu adalah punya orang tuanya atau anaknya si orang tua, harus orang tuanya lebih banyak mengambil peran aktif untuk anaknya. Kenapa? Karena kita hanya membantu. Dari puskesmas atau dari Kementerian Kesehatan dan dari dana desa itu hanya sifatnya membantu. Jadi memberikan itu bukan berarti jadi kami yang bertanggung jawab penuh untuk anak itu stuntingnya gimana penanganannya, tapi pola asuh dan peran orang tuanya. Mau nggak orang tuanya ini kita berikan edukasi atau pengertian anak ini stunting. Jadi kita harus memberikan makanannya, lingkungannya harus bersih. Karena ada anak yang dibilang stunting orang tuanya nggak terima. Malah dibilang anak saya nggak pendek kok, nggak boncel katanya. Kenapa orang saya aja tinggi? Padahal apa yang diberikan pada anaknya itu pengaruh utamanya. Bukan karena dianya tinggi, anaknya bisa jadi tinggi. Kalau anaknya nggak dikasih makan cuma nasi dengan kuah sayur, nggak ngaruh sama sekali yang diberikan kepada anaknya itu. Nah, jadi ini yang perlu ini Bapak Ibu, selain kader-kader ya perpanjangan tangan kami yang kesehatan, Bapak Ibu yang ketua RT RW-nya harus banyak peran aktif menghayaukan masyarakatnya. Datang ke posyandu, biar kami periksa anak tersebut memang ada nggak masalah gizi. Kemudian kita edukasi dengan seperti yang memberitahu anak itu jangan hanya diberikan ini, diberikan makanan seperti ini. ASI yang lebih baik itu ASI daripada susu formula. Seperti itu. Jadi itu kan pengetahuan yang umum sebenarnya. Dari sosial media aja kita dapat informasi itu. Boleh kita berikan pada tetangga kiri kanan yang tidak mengetahui tentang itu. Ada juga orang yang sudah tahu informasi seperti itu tapi bodoh amat. Banyak. Kita tahu tetangga kita stunting, sakit, tapi kita bodoh amat sama tetangga kita karena merasa ya tidak ada untungnya sama saya. Bahkan kadang tetangga kita diberikan bantuan yang merasa dirinya tidak harus diberikan, marah karena tidak diberikan, tebang pilih katanya. Nah, seperti pola asuh atau pemikiran ini yang harusnya Bapak Ibu yang hadir di sini jadi perpanjangan tangan. Bukan begitu loh, dia kenapa diberikan karena ini. Jadi informasi yang kami berikan pada Bapak Ibu sampai pada orang-orang yang tidak tahu tujuan kami memberikan PMT ini apa. Seperti kayak kegiatan kita hari ini adalah pemberian PMT juga. Hanya beberapa anak yang diberikan. Cuma nanti kalau orang yang salah persepsi, kok cuma mereka-mereka aja yang diberikan. Anak saya punya anak balita, kenapa saya tidak diberikan? Nah, seperti ini pemikiran masyarakat ini kan tidak terbuka dengan hal itu. Padahal tujuannya ada kenapa diberikan. Gitu ya. Itu untuk kita yang rembuk stunting. Kemudian kenapa juga ditekankan stunting ini adalah program pemerintah dari zaman presiden kita sebelum Prabowo, ini sudah ada program nasional. Stunting ini progresnya untuk 2045, 100 tahunnya Indonesia, 100 tahunnya juga anak emas. Tujuannya panjang, cuman dikerjakan dari sekarang. Kalau nggak kita yang mempersiapkan generasi kita, siapa lagi? Kita sudah tertinggal jauh dengan anak-anak di Asia Tenggara. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan anak Indonesia, dari kita yang orang tuanya tidak akan bisa anak itu sama, setara dengan anak-anak di negara lainnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita rembuk ini
Kami juga dari Puskesmas berusaha untuk di Posyandu menyiapkan alat-alat untuk pengukuran ya ibu-ibu kader ya. Jadi begitu diberikan atau di drop alat itu dipergunakan sebaik mungkin di Posyandu. Kami dari desa sudah memberikan wadah Balai Posyandu. Puskesmas sudah memberikan wadah alat-alatnya. Tinggal kemauan masyarakatnya. Bukan karena didapatkan sesuatu maka datang Posyandu. Biasanya itu karena memberi makanan, imunisasi atau vitamin pasti itu orang-orang datang. Di luar dari situ bodoh amat. Anak saya udah selesai ke Posyandu, apalagi kalau anak-anaknya yang nggak dapat imunisasi, nggak mau imunisasi. Bodoh amat dengan terjadinya Posyandu. Padahal anak sehat itu adalah menentukan cikal bakal keturunan kita berikutnya, benar ya Bapak Ibu? Jadi kalau nggak dari kitanya yang kebuka pola pikirnya, yang membawa anak-anak kita ke Posyandu, siapa lagi? Kalau nggak kita yang peduli dengan anak-anak di Sri Agung ini, siapa lagi? Amiruddin juga menegaskan jika di desa Sri Agung terdapat anak yang mengalami gejala stunting agar dapat segera melaporkan ke pihak desa untuk dapat segera diupayakan bantuan dan pertolongan untuk mencegah terjadinya stunting. Dalam rangka mendukung pencegahan stunting, pemerintahan desa Sri Agung juga melaksanakan pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil dan menyusui, balita serta lansia. Kepala Desa Sri Agung Amiruddin mengatakan bahwa kegiatan pemberian makanan tambahan PMT dilaksanakan untuk memperkuat dan mendukung program pemerintah guna mencegah stunting. Alhamdulillah terlaksana daripada musyawarah rembuk stunting ini, yaitu untuk mengacu dan meningkatkan dari sisi kesehatan daripada anak-anak, dari balita yang tingkatnya anak-anak sampai ke anak-anak, sehingga kesehatan memang betul-betul kita perhatikan, memang betul-betul kita pedulikan dari pemerintah desa sampai ke pemerintah kecamatan dan kabupaten sesuai dengan program Menteri Desa. Ya alhamdulillah kalau Desa Sri Agung yang masuk di kategori stunting cuman 4 orang anak. Ya alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan dan sudah kami salurkan yang semestinya mendapat tambahan ataupun binaan dari sisi kesehatan yang belum mencapai daripada standar kesehatan sesuai dengan umur atau usia anak tersebut, berjumlah 4 orang. Izin Pak, itu yang 4 orang anak itu apakah mereka termasuk dalam kategori gizi buruk apa enggak Pak? Kalau gizi buruk ya alhamdulillah nggak sampai terlalu jauh seperti itu, namun artinya kurang memadai dari sistem gizi, penambahan gizi dan vitamin. Artinya tinggi badan ataupun berat badan tidak sesuai dengan faktor usianya. Nah, itu. Jadi kalau dari teknis ataupun hasil daripada pemeriksaan dari tim medis, dari tim Puskesmas Kecamatan Sungkaijaya, terutama bidan yang membidanginya ataupun tim kesehatan, memang kestabilan dari berat badan, tinggi badan harus sesuai dengan faktor usia dan umur usianya anak itu sendiri. Alhamdulillah setelah kita koordinir dan kita deteksi dari seluruh anak-anak yang ada di Desa Sri Agung ini, cuman yang terdapat cuman 4 orang yang bisa dikatakan masuk stunting. Itu juga nggak terlalu jauh, nggak sampai ke gizi buruk, cuman hanya sekedar penambahan vitamin-vitaminnya yang memang belum sampai pada standar yang telah ditentukan dari kesehatan. Langkah-langkah Pak yang diambil oleh pemerintah desa Pak, khususnya terkait masyarakat ya, pengetahuan masalah stunting ini, apakah masyarakat sudah memahami hari ini? Ya, terkait dengan langkah-langkah melalui kami selaku pemerintah desa memberikan suatu bimbingan, suatu binaan terhadap para warga, khususnya masyarakat Desa Agung yang masih ada anak-anak yang dari balita sampai yang tingkatnya anak-anak, untuk selalu meningkatkan kepedulian, perhatian dari sisi kesehatan makanan, terutama mencapai 4 sehat 5 sempurnanya, karena itu berimbas apabila kurang meningkatkan terkait dengan kepedulian dengan gizi anak, akan berdampak terhadap perkembangan anak itu sendiri, baik itu berat badan, tinggi badan, dan bisa berdampak kepada IQ ataupun cara berpikir anak itu sendiri, kecerdasan, betul.
Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta makan makanan yang sehat bergizi diharapkan dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya stunting. Poin penting yang ingin Ibu sampaikan terkait rembuk stunting pada masyarakat. Pentingnya itu adalah kalau misalnya kesadaran masyarakat antara untuk stunting ini, karena kan stunting ini program pemerintah, program nasional dari pusat. Jadi kalau misalnya ada diberikan anak-anak atau masyarakat bantuan stunting, jangan ada merasa timpang tindih atau merasa tebang pilih. Jadi yang diberikan itu memang tujuannya untuk meningkatkan status gizi atau memperbaiki masalah gizi pada anak. Dan kemudian itu rembuk ini diadakan supaya kita meningkatkan tidak ada lagi masalah stunting pada desa tersebut atau di wilayah kita, seperti itu. Untuk di wilayah Sri Agung ada berapa orang? Ada 4 orang, saat ini sampai hari ini terdata 4 orang anak stuntingnya, dan memang lagi terpantau, kami sudah berikan makanan tambahan, lagi proses dari desa dan dari kesehatan juga. Tapi apakah terdapat gizi buruk di Sungkai Jaya Kecamatan? Kalau gizi buruk nggak ada, sampai saat ini belum ada, cuma hanya anak-anak stunting. Usia berapa tahun? Usianya kisaran ada yang 2 atau 3 tahun, tidak ada yang di bawah tahun, di atas 1 tahun semua. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Dari Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara Lampung, Ricky LT, Maria Fitriani, BLNews TV melaporkan.